Halo, perkenalkan saya Amalia Muiz, berasal dari desa kecil penyumbang nikel bernama Torobulu di Sulawesi Tenggara. Aktivitas saya sehari-hari berjualan kue dan mengelola tambak sepeninggalan bapak saya bersama ketiga saudara saya. Saya bergabung di organisasi 2 tahun terakhir. Nama organisasinya itu Aliansi Pejuang Lingkungan dan HAM yang aktif menyuarakan hak atas ruang hidup dan lingkungan yang sehat. Kami bergerak karena di desa kami itu, pemukiman kami itu masuk dalam wilayah IUP. Wilayah IUP perusahaan yang bernama PT Wijaya Inti Nusantara. Sekarang masih mengangkat isu pertambangan. Nah, di desa Torobulu terutama yang masyarakatnya itu menggantungkan hidupnya di sektor perikanan, 7 tahun terakhir mengalami penurunan hasil tangkap. Nelayan kecil yang biasanya memperoleh 10 sampai 20 kilo ikan, namun setelah perusahaan aktif beroperasi di wilayah pemukiman yang mengakibatkan banyak sedimentasi lumpur masuk di perairan, akhirnya mengganggu ekosistem. Sekarang nelayan Torobulu itu harus mencari ikan dengan wilayah tangkapnya yang cukup jauh, akhirnya memakan modal yang lebih banyak. Selain itu Kak, dulu itu petani-petani di masyarakat Bajo aktif ini menjadi petani rumput laut. Namun sekarang setelah perusahaan membuat galangan kapal, akhirnya aktivitas tongkang lalu lalang tongkang akhirnya makin masif, menjadikan perempuan yang berprofesi sebagai petani rumput laut kehilangan sumber penghidupannya. Jadi di 7 tahun terakhir juga perempuan yang berprofesi sebagai petani rumput laut sudah tidak ada lagi di masyarakat Bajo. Kemarin Kak, kan ini ekspansi perusahaan berusaha masuk di wilayah pemukiman sebelah barat. Nah, di 2 tahun terakhir ini kami memperjuangkan itu, melakukan aksi, menyurat di desa hingga provinsi, namun belum ada tanggapan dari dinas terkait. Bahkan Bupati Konawe Selatan kemarin pernah memberikan surat rekomendasi untuk perusahaan agar tetap melakukan ekspansi tambang di wilayah pemukiman sebelah barat Torobulu. Nah, itu kemarin kami sempat berdemo, berujung kami dikriminalisasi. Di Polda Sulawesi Tenggara kami terlapor sebanyak 32 orang dan ini merujuk tersangka menjadi 2 orang, 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Nah, kami juga menjalani sidang sebanyak 18 kali di pengadilan. Jadi perusahaan ini yang digadang pemerintah memberi kesejahteraan, ternyata ini menjadi kutukan bagi desa. Yang pertama kami dikriminalisasi, ruang hidup kami semakin terancam, dan sumber-sumber penghidupan di Torobulu itu sudah semakin sulit diakses sama petani bahkan nelayan. Di masyarakat Bajo tentunya itu yang dulu kan sumber penghidupannya itu kan di rumput laut. Nah, kini itu mereka beralih profesi. Paling mereka jadi ini penjual ikan atau mereka jualan kue agar anaknya itu bisa lanjut sekolah. Tapi pada kenyataannya untuk menghidupi sehari-hari saja itu semakin sulit. Akhirnya ini banyak yang putus sekolah. Nah, itu juga yang menginisiasi kami di 6 bulan terakhir ini membuat pekan literasi untuk anak-anak terkhusus masyarakat Bajo di Torobulu. Nah, pekan literasi sendiri itu kami inisiasi karena stigma masyarakat, terutama selama kami berlawan, stigma masyarakat sama perempuan itu Kak tentunya sangat negatif. Kami dicibir, di sosial media diserang, bilang kamu pembuat onar kamu ini. Tambang itu memicu konflik, bukan hanya pada saat kami berdemo, ternyata sampai di ruang-ruang sosial begitu Kak.
Jadi selama tambang beroperasi, mulai dari kami bertetangga sudah jarang bertegur sapa. Kami yang suka pulang diskusi malam itu di stigma bahwa perempuan ini perempuan tidak baik, tidak benar. Nah, itulah yang menginisiasi kami para perempuan penggerak di Torobulu Melawan ini untuk menginisiasi Pekan Literasi. Kegiatan di Pekan Literasi itu Kak, ada pembacaan dongeng untuk anak-anak yang belum bisa baca. Selanjutnya itu kami ada ini lapak buku gratis. Nah, ini kemarin kami sempat mengadakan donasi buku di sosial media. Nah, kebetulan ada beberapa sumbangan yang masuk dari kawan-kawan yang bersolidaritas dari Cikarang Melamun sama dari Perpusjal Baca Kami kayaknya. Nah, ini Pekan Literasi dari November 2024. Sudah 6 bulan. Nah, kalau kami melihatnya untuk sekarang, banyak dukungan, terutama dari perempuan yang tadinya tidak mendukung gerakan, banyak mensupport kembali teman-teman. Kami membangun kedekatan kembali sama masyarakat Bajo bahwa kesadaran lingkungan itu penting, kesadaran atas pendidikan juga penting. Jadi kembali terjalinlah komunikasi yang baik. Kasus kriminalisasi terhadap perjuangan lingkungan hidup di Torobulu ini sekarang memasuki babak kasasi. Jadi kemarin pada 1 Oktober 2024 itu kami diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang kasusnya masih berlanjut dan Majelis Hakim mengutip kata bijak dalam putusannya yang berbunyi, kita tidak mewarisi kekayaan alam ini dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari generasi penerus. Maka jagalah agar mereka dapat merasakan indahnya bumi pertiwi. Dan teman-teman di Torobulu itu berkomitmen untuk menjaga itu. Jadi kami sebagai perempuan penggerak di Torobulu Melawan, tantangannya itu akses dengan teman-teman mahasiswa yang berjejaring itu cukup jauh Kak. Akhirnya kami sebagai perempuan penggerak mengambil beban ganda, urusan domestik selama persidangan, kami yang urusan konsolidasi, surat menyurat, dan yang aktif berkampanye di sosial media juga itu perempuan. Selain berhadapan dengan perusahaan, perempuan juga itu memiliki beban ganda di Torobulu. Kalau selama ini intimidasi dari perusahaan ke keluarga tidak ada, tapi adalah beberapa pendekatan yang akhirnya keluarga itu jadi khawatir sama saya dan kakak yang bergerak. Akhirnya ada bilang, jangan Mi, kamu ikut lagi tambang, nanti kok ditangkap polisi. Akhirnya keluarga sempat khawatir, tapi kami kembali menenangkan bahwa apa yang kami perjuangkan ini untuk orang banyak, dan apa yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu yang benar. Tentunya kami berharap agar semuanya sadar bahwa apa yang kita perjuangkan ini bukan hanya untuk diri kami sendiri. Tentunya lingkungan ini kan yang akan merasakan kita semua. Alam juga yang memberi kita kehidupan. Mulai dari di dalam piring kita itu ikan-ikan segar yang kita makan tiap hari itu dari Laut Torobulu. Jadi marilah kita sama-sama sadar, kita sama-sama belajar untuk menjaga dan mencintai lingkungan. Harapannya kepada pemerintah Torobulu yang selama ini jadi jubir perusahaan, ayolah sadar, karena yang pilih kamu itu dulu masyarakat. Kamu juga tinggal di situ di Torobulu, bukan hanya 1-2 tahun. Jadi Torobulu nanti juga akan dinikmati sama anak-anakmu. Jadi
ayo sadar kembali, karena semuanya juga akan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk pemerintah daerah dan provinsi di Sulawesi Tenggara, meskipun pajak dari perusahaan ini tentunya banyak mengalir ke daerah, tapi perhatikanlah bahwa kami masyarakat Lingkar Tambang itu sangat dirugikan. Ruang hidup kami terancam, sumber mata air kami tercemar, kami dikriminalisasi, lubang-lubang menganga. Jadi kalian ini tidak memberi kesejahteraan untuk masyarakat terkhusus di Lingkar Tambang, tapi kalian itu memberi kutukan bagi desa Torobulu. Nah, tentunya kalau ditanya perubahan yang selama ini kami lakukan, yang selama ini kami inginkan, tentu saya berharap di Torobulu itu sudah tidak ada tambang. Karena di pemukiman sebelah timur itu hanya menyisakan lubang yang menganga tanpa reklamasi. Jarak pertambangan saja itu 5 meter dari rumah, 2 meter dari sekolah. Itu sangat membahayakan. Jadi saya berharap tidak ada tambang di desa saya, dan pemerintah itu bisa stop mengeksploitasi alam. Dan kita semua sadar bahwa alam yang kita nikmati sekarang ini juga untuk generasi yang akan datang. Saya itu berjuang sampai di sini, Kak. Mulai dari kemarin itu kejar-kejar pesawat, lari-lari, karena saya tahu Muda Bersuara ini penting untuk saya ikuti. Karena tentunya saya sebagai tim kampanye butuh belajar untuk banyak mengetahui tentang hal-hal yang menarik, lebih bisa dieksplor, bertemu teman-teman baru, belajar dengan menyenangkan, bisa fokus, kemudian bisa bermain lagi. Itu sesuatu yang sangat menggembirakan untuk saya rasakan.